وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini, marilah kita kembali melanjutkan pelajaran-pelajaran kita, pembahasan-pembahasan kita, kajian-kajian kita yang selama ini kita pelajari. Dan kita masih membahas tentang kitab kabair, yaitu tentang dosa-dosa besar. Ya, semoga atau mudah-mudahan kita ketika mempelajari dapat mengambil faidah dan manfaat untuk kebaikan kita di dunia dan kelak nanti di hari kiamat. Karena kita belajar tentang kitab kabair atau dosa-dosa besar ini bukan untuk kita amalkan, tetapi untuk kita hindari. Sebagaimana kaidah, kita mengetahui keburukan bukan untuk mengerjakannya, tetapi supaya kita terhindar dari keburukan tersebut. Nah, sekarang kita membahas pelajaran selanjutnya dalam kitab kabair yang disusun oleh Asy-Syaikh At-Tamimi rahimahullah ini, yaitu penjelasan tentang babu maja'a fil buhtan, yaitu bab apa-apa yang datang mengenai buhtan. Ya, buhtan adalah arti secara ini adalah dusta atau bohong. Jadi menceritakan keburukan seseorang di mana orang itu tidak mengerjakan, tidak pernah melakukannya. Ada unsur kebohongan di dalam tuduhan tersebut. Yang sebagaimana nanti akan dijelaskan tentang penjelasan apa itu buhtan. Adapun dalil yang diambil oleh Asy-Syaikh At-Tamimi rahimahullah, yang pertama adalah ayat, yaitu dalam Quran surat Al-Ahzab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ismam mubina. Walladzina, dan orang-orang yang yu'zuna menyakiti, mengganggu, al-mu'minin orang-orang yang beriman, laki-laki, wal mu'minat, dan juga orang beriman wanita atau perempuan, bighairi, dengan selain apa-apa iktasabu yang mereka lakukan, dengan selain yang mereka lakukan, dengan yang tidak pernah mereka lakukan, maka sungguh-sungguh ihtamalu, mereka orang-orang yang mengganggu, orang yang menyakiti itu sungguh-sungguh telah memikul yaitu buhtan, kebohongan, wa isma mubina, dan dosa yang nyata. Jadi siapa saja orang-orang yang menyakiti, mengganggu orang-orang beriman laki-laki dan perempuan dengan ucapan-ucapan, dengan tuduhan-tuduhan, apalagi di situ ada upaya untuk merusak kemuliaan, ada upaya untuk katakanlah mengotori kemuliaan seorang mukmin atau mukminah, maka ketika mereka menuduh, ketika mereka itu mengganggu orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tersebut, padahal orang laki-laki dan perempuan yang beriman itu tidak pernah melakukan seperti yang mereka tuduhkan, tidak seperti yang mereka katakan,
maka berarti orang yang menuduh tersebut, orang yang mengganggu tersebut, orang yang menyakiti orang mukmin laki-laki dan perempuan tersebut telah memikul yang namanya buhtan, yaitu ucapan bohong, tuduhan atau fitnah, dan juga dia memikul dosa yang nyata, aliyadzubillah. Maka tidak boleh kita menyakiti atau mengganggu ketentraman orang mukmin dengan tuduhan-tuduhan, ya, dengan fitnah-fitnah, ya, dengan perkataan-perkataan yang menyinggung, yang mengganggu ketentraman orang tersebut. Ya, padahal mereka tidak pernah melakukannya. Pada orang-orang mukmin itu tidak pernah melakukannya. Ya, kita nuduh selingkuh misalnya, walaupun dengan nada bercanda, ya. Ketika itu ada orang mukmin atau mukminah, ya, berada di lingkungan sahabat-sahabatnya. Lalu kemudian ada orang, mungkin maksudnya bercanda, ya, dia mengatakan, ya, kepada orang tersebut, kepada orang mukmin tersebut, ya, ente tadi dari mana? Ya, anta dari mana tadi? Ya, saya lihat tadi berkendaraan bonceng wanita misalnya. Ya, padahal tidak ada si laki-laki tersebut membonceng wanita. Tapi ketika didengar oleh orang yang akhirnya menimbulkan prasangka buruk, yang akhirnya menimbulkan zon jelek kepada orang yang dibercandain tersebut, bisa jadi ya orang-orang menyangka bahwa laki-laki yang beriman itu memang dituduh selingkuh. Jadi artinya maksudnya mungkin bersenda gurau, tapi bisa disikapi oleh orang-orang yang tidak memahami ucapan tersebut, ya, jadi akhirnya timbul fitnah, timbullah buhtan di situ, aliyadzubillah. Ya, atau yang lain misalnya, ketika ada seorang mukmin yang mungkin baru ada rezeki, dia beli motor misalnya baru, lalu dibecandai oleh temannya, sedangkan itu ada orang-orang lain, wah, motor baru, ya, nilai dari mana nih, korupsi dari mana nih misalnya. Nah, mungkin orang itu maksudnya bercanda, tapi dia ucapkan di hadapan orang lain, maka boleh jadi nanti orang akan menduga-duga, orang akan berburuk sangka, memang orang mukmin itu telah korupsi atau nilap harta orang. Ya, padahal ya orang itu tidak pernah, ya, misalnya tadi berkendaraan dengan wanita, tidak pernah mengambil uang, tapi ucapan walaupun itu diucapkan dengan nada senda gurau, ya, itu bisa jadi buhtan, ya, atau semacam fitnah, ya. Nah, itu. Jadi kita, kalau seandainya benar si orang laki-laki itu memang membonceng wanita yang bukan mahramnya, atau benar memang si laki-laki itu emang katakanlah korupsi dan dia bisa beli motor misalnya, itu saja tidak boleh kita sampaikan kepada di mana ada orang banyak. Itu namanya ghibah. Kita menceritakan keburukan orang di hadapan orang lain, ya, di hadapan orang lain yang memang orang itu lakukan, itu namanya ghibah. Itu saja sudah diharamkan. Bagaimana ketika ada orang menuduh, ya, seseorang lain melakukan keburukan, ya, padahal orang itu tidak melakukannya, maka ini bukan hanya sekedar ghibah, tetapi ini adalah buhtan, atau di kita mungkin dikenal dengan fitnah. Bahaya. Makanya orang-orang yang menyakiti, mengganggu, sehingga merusak kemuliaan orang mukmin laki-laki atau perempuan itu dengan tuduh-tuduhan, padahal orang itu tidak melakukannya, Allah mengancam bahwa orang itu sudah jatuh kepada perbuatan buhtan dan melakukan dosa yang nyata, aliyadzubillah. Nah, itu ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak boleh. Makanya kalau dikata ada berita tentang orang mukmin atau mukminah yang disampaikan oleh orang-orang, kita tidak boleh lantas percaya begitu aja. Ya, kalau mungkin memang orang-orang munafik yang gemar, ya, menyebarkan keburukan atau membuat-buat keburukan kepada orang-orang mukmin, ya, memang gemar begitu. Ya. Nah, kita ketika mendengar ada cerita-cerita begitu tidak boleh lantas kita terima. Tetapi hendaklah kita, ya, introspeksi dulu, kita cek dulu kebenarannya, kita cross check apakah benar atau tidak. Kalau toh memang ternyata benar orang itu melakukan, itu juga tidak pantas kita menggibah, menceritakan keburukannya, tapi hendaklah kita menasehatinya dan kita merahasiakan aibnya. Tidak boleh kita sebarluaskan sehingga, ya, orang-orang lain mengetahui keburukannya. Dalam ayat yang lain, Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Quran surat An-Nur, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini buat pelajaran kita juga.
Innal ladzina ja'u bil ifki usbatu minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ismi walladzi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang jauh datang bil ifki dengan membawa berita bohong, ya, adalah juga usbatu minkum, juga termasuk dari kalangan atau golongan kalian. La tahsabuhu syarrol lakum, janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu adalah buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Nah, tiap-tiap likulli imri'in minhum, tiap-tiap seseorang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang dikerjakannya. Ya, walladzi tawalla kibrahu minhum. Ya, jadi barang siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azabun azim, azab yang sangat besar. Jadi kalau andai kata ada berita bohong lalu disampaikan oleh seseorang, lalu kemudian kita ikut-ikutan menyebarkan berita tersebut kepada orang lain sehingga menyebarlah sekampung atau bahkan lebih dari itu misalnya, maka kita yang ikut menyebarkan akan mendapatkan azab yang besar. Bahkan kalau kita termasuk orang yang paling andil, orang yang paling besar mengambil andil dalam penyebaran, maka akan mendapatkan azab yang besar. Aliyadzubillah. Hati-hati. Jadi hati-hati dengan berita-berita bohong tentang seorang mukmin. Jadi ketika ada orang menyampaikan keburukan orang lain, ya dia adalah seorang mukmin, dia seorang muslim yang baik, kita tahu, begitu dapat berita jangan langsung percaya. Ya, jangan langsung kita terima tanpa kita cerna, langsung kita ikut sebarluaskan, karena ancamannya adalah azab yang besar. Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khairan. Mengapa di waktu kalian mendengar berita bohong itu, ya orang-orang mukmin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan kemudian wa qalu hadza ifkum mubin, dan mengapa tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Jadi kalau ada berita ya tentang sesuatu ya menimpa ya atau ada pada orang mukmin laki-laki dan perempuan, hendaklah kita berbaik sangka dulu. Ya, kita jangan kemudian ya percaya dengan berita tersebut. Dan bahkan kita akan katakan ya itu adalah merupakan berita yang bohong. Itu adalah merupakan berita yang dibuat-buat. Begitu seharusnya. Nah, jadi ayat ini dikisahkan ya berkenaan dengan ibunda tercinta kita, yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya di mana Aisyah waktu itu dituduh serong ya dengan Sofwan bil Mu'attal As-Sulami, ya sebagaimana diceritakan kisah panjangnya atau asbabun nuzul daripada ayat ini. Ya, jadi apalagi itu berkenaan dengan ibunda tercinta. Atau kita juga di sini misalnya ada ustadz-ustadz kita, ya ada guru-guru kita yang selama istiqomah di atas kebenaran, menyampaikan kebenaran Al-Quran Sunnah, menegakkan tauhid, menegakkan akidah tauhid, ya dan seterusnya. Kita pahamlah mereka. Lalu kalau andai kata ada berita-berita tentang beliau, ya berita-berita buruk tentang beliau, jangan kita percaya begitu saja. Ya, tetapi hendaklah kita ucapkan dalam diri kita itu adalah berita bohong. Itu dulu yang penting. Dan kalau toh memang juga sebagai manusia dia melakukan kesalahan, seandainya kita tidak perlu ikut menyebarluaskan, karena itu ghibah namanya. Ya apalagi berita itu belum tentu benar. Ya. Begitu juga dalam ayat selanjutnya, dalam Quran surat 24 juga. Begitu dalam ayat selanjutnya dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim walaula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun 'azim yaizukumullah an ta'udu limislihi abadan in kuntum mu'minin. Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu, ingatlah talaqawnahu bi alsinatikum, ketika kamu menerima bohong, ya menerima berita bohong itu, ya bi afwahikum, dari mulut ke mulut, dan kalian katakan dengan mulut apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun juga,
dan kamu menganggapnya sebagai suatu yang ringan saja, sebagai hal yang enteng saja. Padahal huwa indallah, padahal dia di sisi Allah adalah sangat besar. Ya, jadi perkara menyampaikan berita bohong tentang orang mukmin dianggap oleh banyak orang adalah berita biasa saja, berita yang ringan, berita yang enteng. Padahal kalau menyangkut kehormatan seorang mukmin, dituduh macam-macam melakukan kemaksiatan pada tidak melakukannya, di sisi Allah ini adalah perkara yang sangat besar. Kata Allah selanjutnya lagi adalah walaula id sami'tumuhu, mengapa ketika kamu mendengarnya, kenapa kalian tidak mengatakan ma yakunu lana an natakallama bihada, sekali-kali tidaklah pantas bagi kami, bagi kita mengatakan hal ini. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, wahai Rabb kami, hada buhtanun azim, ini adalah merupakan buhtan, ini merupakan berita bohong yang sangat besar. Allah menasehati, memperingatkan kalian agar jangan kembali memperbuat yang seperti itu selama-lamanya. In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Ya, jadi kalau misalnya sampai kepada kita berita tentang seorang mukmin melakukan ini, melakukan itu, perbuatan yang buruk maksudnya. Nah, sampai kepada kita berita itu, nah kita harus menahan diri dari cari-cari tahu. Kita harus menahan diri dari ikut menyebarkannya. Tetapi hendaklah kita menahan diri, kita kemudian berbaik sangka bahwa sahabat kita orang mukmin itu tidak pernah melakukannya. Kalau kemudian ternyata memang juga terbukti memang orang itu melakukannya tanpa kita cari-cari tahu, dan akhir sampai kepada kita memang melakukannya, tidak pantas kita untuk menggibahnya. Tidak boleh kita menyebarluaskan keburukan yang memang dia lakukan. Apalagi ini baru berita. Bahkan boleh jadi ini adalah merupakan kabar dusta. Ini adalah info yang mengandung kebohongan, buhtan ini. Hati-hati, karena buhtan ini merupakan perbuatan dosa besar. Karena kita menceritakan keburukan seseorang yang memang orang itu lakukan saja, kita sudah berbuat dosa besar. Apalagi kita menyebarkan keburukan seseorang yang orang itu tidak pernah melakukannya. Na'udzubillah. Maka wahai saudara-saudaraku, jauhilah perbuatan buhtan ini, yaitu menyebarkan keburukan, menyebarkan kesalahan atau perbuatan dosa seorang mukmin yang orang itu tidak pernah melakukannya. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala juga menyebutkan tentang sifat orang beriman, sifat wanita yang beriman ketika mereka hendak mengambil janji setia kepada Rasulullah atau syarat seorang mukminah. Dan ini juga berlaku buat laki-laki yang beriman. Allah Jalla wa'ala menyebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Mumtahanah ayat terakhir, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minat yubayyi'naka ala alla yusyrikna billahi syai'an wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahunna wa la ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'ruf fabayyihunna wastaghfir lahunallah innallaha ghafurur rahim. Wahai Nabi, apabila datang kepada kamu wanita-wanita yang beriman, di mana mereka hendak berbaiat, hendak berjanji setia kepadamu, atas dasar tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak mereka, dan tidak datang dengan melakukan perbuatan buhtan, menyebar berita bohong yang diada-adakan di hadapan mereka, dan juga tidak durhaka kepadamu dalam perbuatan ma'ruf, maka fabayyihun, ambillah janji setia mereka dan mohonkanlah ampun kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi itu saja, ketika ada wanita-wanita beriman hendak mengambil janji setia, tunduk kepada Rasulullah, syarat salah satunya adalah tidak melakukan perbuatan buhtan. Karena mungkin wanita itu karena lebih mudah gosip, lebih mudah menyebarkan berita-berita bohong. Tapi ini juga tidak berlaku buat laki-laki juga begitu. Buat laki-laki juga begitu.
Sering kumpul-kumpulnya mereka menceritakan keburukan seseorang, padahal boleh jadi orang tidak melakukannya, bahkan tidak tanggung-tanggung. Mereka juga suka menceritakan keburukan-keburukan ustadz-ustadz yang selama ini mereka kenal dan mereka tidak pernah belajar dengannya. Banyak sekali kita ini memudah-mudahkan menceritakan keburukan-keburukan orang, bahkan ustadz-ustadz yang boleh jadi dia sendiri tidak tahu benar atau tidaknya. Maka sebab itu kita wajib menjauhi yang namanya buhtan ini. Nah itu. Dari selanjutnya yang dibawakan oleh Asy-Syaikh At-Tamimi, sebagaimana di dalam kitabnya yaitu Kabair, beliau mengambil dalil yang disampaikan oleh hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Hadisnya secara marfu. Beliau mengatakan, "Man qala fi mu'minin ma laysa fihi askanahullah radgatal khabal hatta yakhruja mimma qal." Man qala, barang siapa yang mengatakan fi mukmin tentang seorang mukmin, atau fi mukmin tentang seorang mukmin, ma laisa fihi, yaitu perkara yang tidak ada padanya, orang itu tidak melakukannya, maksudnya askanahullah, maka Allah akan menempatkannya radgatal khobal, yaitu di radgah al khobal. Radgah al khobal ini adalah lumpur neraka yang bercampur dengan cairan-cairan dari penduduk neraka, apakah itu darah, apakah itu nanah, apakah itu kotoran. Nah, nanti orang yang suka berkata tentang orang mukmin yang tidak pernah dikerjakan oleh orang mukmin tersebut, nanti orang itu akan dimasukkan ke dalam lumpur, di mana lumpur itu campurannya adalah kotoran para penghuni neraka, cairan-cairan ahli neraka, apakah darah, nanah dan yang lain-lainnya. Hatta yakhruja, sampai dia keluar, mimma qala, dari apa yang dia katakan, sampai dia menarik ucapannya. Jadi kalau kita mengatakan si fulan yaitu selingkuh misalnya, atau fulana selingkuh, si fulan ini korupsi, atau si fulan ini melakukan, padahal tidak pernah dilakukan, maka aliyadzubillah, kalau kita tidak bertaubat, nanti yaumil qiyamah kita akan dimasukkan ke dalam neraka dan dicelupkan ke dalam lumpur neraka, di mana lumpur itu bercampur yaitu dengan cairan-cairan penghuni neraka, apakah itu darah, nanah, kotoran dan yang lain-lain, aliyadzubillah, sampai kita nanti menarik apa yang pernah kita ucapkan. Dan ini adalah merupakan bentuk penyiksaan yang sangat luar biasa. Kita saja, kalau kita ini berada di satu tempat, lalu tercium bau busuk, lalu ada di situ kotoran-kotoran berceceran, lalu di situ kita jumpai lumpur yang kotor sekali misalnya, maka kita akan menghindar dan menjauh dari tempat tersebut. Karena kita tidak suka dengan baunya, kita tidak suka dengan kotornya, kita tidak suka dengan cecerannya, maka kita akan menghindar, menjauh dari tempat tersebut. Nah, bagaimana kalau kita dimasukkan ke tempat tersebut, di mana neraka itu lebih daripada itu kedahsyatannya. Lumpurnya itu lebih buruk daripada lumpur yang ada di dunia. Kotoran-kotoran, ceceran-ceceran kotorannya lebih daripada yang ada di dunia ini. Begitupun baunya. Nah, dan itu nanti akan diperuntukkan oleh orang yang mudah berkata tentang seorang mukmin yang tidak pernah dia lakukan. Itu ancamannya, itu balasannya buat orang yang suka mengucapkan tentang seseorang di mana orang itu tidak pernah melakukannya. Jadi hati-hati, walaupun mungkin kita bercanda, seperti tadi contoh, tadi siang ente dari mana? Saya lihat ente itu bonceng perempuan, padahal tidak ada mengatakan begitu. Tidak pernah si laki-laki itu memboncengnya. Mungkin orang itu berkendara motor, cuma ditambah oleh temannya itu dengan kata-kata begitu. Nah, boleh jadi itu adalah tuduhan, walaupun tujuannya bercanda. Bagaimana kalau itu didengar oleh orang lain? Rasulullah saja di dalam sebuah hadis, kita bicara masalah iktikaf. Pernah suatu saat Rasulullah SAW itu beriktikaf. Lalu beliau ditengok, yaitu oleh istrinya, diantaranya adalah Sofiyah. Kemudian setelah cukup istri-istri beliau itu mengunjungi beliau ketika iktikaf, Rasul kemudian mengantarkan istrinya pulang.
Nah, ketika Rasul sedang mengantarkan, ya, tiba-tiba ada dua orang Ansor mengatakan, yang mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, salam sejahtera atas kamu ya Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah ketika melihat orang itu berkelebat, bergegas pergi, Nabi memanggil orang itu, wahai fulan, ini Sofiyah. Nabi menjelaskan bahwa itu adalah istrinya, bukan wanita lain. Lalu orang itu bertakbir. Ya, mereka tidak seperti itu. Tapi Nabi khawatirkan adalah kalau seandainya orang itu tidak dijelaskan bahwa wanita itu adalah istri beliau, boleh jadi nanti orang ini akan berbicara kemana-mana bahwa Nabi berjalan dengan seorang atau dengan wanita gitu. Itu rasa khawatirnya, karena hati kita ini ya diganggu oleh syaitan. Hati kita ini suka menyuruh kepada perbuatan-perbuatan buruk. Walaupun itu Rasulullah, bisa jadi ya kita menyebar, apalagi ini orang lain. Jadi hati-hati kita menyampaikan sesuatu keburukan yang ada pada saudara kita, pada seorang mukmin. Ya, kalau toh memang juga itu wanita misalnya, boleh jadi itu istrinya, atau itu anaknya, atau itu adik perempuannya, atau itu adalah keponakannya. Ya kita baik sangka dulu kalau betul seperti itu. Kalau toh juga wanita lain, ya nggak perlu juga kita menyampaikan kepada orang akan kesalahan saudara kita. Lebih bagus kita tabayun dan kemudian tegur. Apalagi ini jelas, ya Rasul mengatakan itu adalah Sofiyah istri beliau. Itulah hati kita, ya, yang kadang-kadang dipenuhi rasa tidak baik kepada orang lain. Ya, apakah kita maksudnya senda gurau, atau mungkin juga hendak mempermalukan, atau apalagi yang lain. Apalagi kita memang tidak suka kepada sahabat kita itu dan seterusnya. Cuma efeknya nanti adalah boleh jadi saudara kita rusak kehormatan kemuliaannya, tetapi kita nanti akan rusak di hari kiamat karena Allah mengancam kita dengan neraka, aliyadzubillah. Nah itu. Jadi hati-hati dengan yang namanya buhtan. Ya. Nah itu. Jadi kita supaya berhati-hati. Adapun Rasulullah SAW menjelaskan tentang apa itu buhtan. Ya, di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadisnya secara marfu, Rasul pernah bertanya kepada para sahabat, ya, apa itu yang namanya gibah dan apa itu yang namanya buhtan? Atadruna mal gibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Qila afara'aita in kana fi akhi ma'akul? Qala in kana fihi matakul faqad igtabtahu wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Rasul bertanya, apakah kalian mengetahui, apakah kalian paham, apakah gibah itu? Mereka kemudian menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Lalu beliau mengatakan, gibah itu adalah engkau menyebut keburukan saudaramu dengan perkara yang dia tidak suka. Jadi kita menceritakan hal yang tidak disukai dia kepada orang lain. Itu namanya gibah. Ya, kita ngomong-ngomong pada orang tentang orang lain, ya, yang kita ceritakan adalah keburukan-keburukannya. Dia suka begini, dia suka begitu. Saya lihat dia begini, saya lihat dia begitu. Ya tentu kalau kita cross check kepada orang yang diceritakan, orang yang diomongin, pasti dia nggak suka. Nah itu adalah gibah namanya. Lalu kemudian ditanyakan kepada sahabat, ya, ditanyakan oleh sahabat, apa pendapatmu? Arwa'ita, ya Rasulullah, apa pandanganmu? In kana fi ahi ma'akul. Apa pandanganmu jika pada saudaraku itu ada apa yang aku katakan? Bagaimana kalau seandainya memang aku mengatakan yang memang orang itu melakukannya? Orang itu memang jalan dengan wanita. Orang itu memang mencuri mangga tetangga. Orang itu memang melakukan itulah keburukan-keburukan. Bagaimana itu? Kalau apa yang aku katakan memang dia lakukan. Maka kemudian Rasul menerangkan, in kana fihi matakul faqad igtabtahu. Ya, jika kata beliau, jika memang ada padanya apa yang kau katakan, maka berarti engkau telah menggibahinya, engkau telah menggibahnya. Ya, jika kalau memang dia memang melakukannya, engkau ceritakan keburukannya kepada orang lain, berarti engkau telah menggibahnya. Tetapi wa illam yakun fihi, jika tidak ada padanya, orang itu tidak melakukannya, engkau hanya menuduh saja,
ya, maka faqad bahat tahu, maka berarti engkau telah melakukan buhtan kepadanya, engkau telah memfitnahnya. Itulah bedanya antara gibah dengan buhtan. Kalau gibah memang orang itu melakukannya dan kita ceritakan keburukan-keburukannya kepada orang lain, itu saja sudah diharamkan gibah itu. Sebagaimana kita paham dalam Quran surat Al-Hujurat, ya. Nah, sedangkan buhtan itu kita menceritakan keburukan seorang mukmin atau mukminah, ya, yang orang itu tidak pernah melakukannya. Ya, maka ini termasuk yang diharamkan juga, bahkan lebih berat karena ada unsur fitnah, ada unsur kebohongan. Ya, jadi sebab itulah kita sebagai muslim janganlah sekali-kali ingin ya kita ini ya menyakiti, mengganggu kehidupan saudara-saudara mukmin kita, saudara-saudara muslim kita, ya, dengan fitnah-fitnah, dengan gibah-gibah, ya, dengan kita ceritakan keburukan-keburukan. Kita saja kalau seandainya keburukan kita diketahui oleh orang banyak dan kita tahu siapa yang menyebarkan keburukan kita, itu saja kita tidak suka pasti kepada orang tersebut. Nah, apalagi kita tidak pernah melakukannya. Lalu orang-orang menuduh kita melakukan itu yang tidak kita lakukan, dan kita tahu siapa orang biang kerok dari yang menceritakan itu, maka tentu kita juga tidak suka. Itu adalah fitrah kita, dan Allah lebih tidak suka lagi. Karena apa? Karena orang tersebut telah merusak kemuliaan, orang itu telah merusak kehormatan orang mukmin, yaitu hambanya. Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang beriman. Maka ketika ada orang merusak kehormatannya, ada orang merusak kemuliaannya, maka Allah juga akan murka. Makanya Allah akan ancam ya orang itu nanti di hari kiamat dengan dimasukkan ke dalam Radqatul Khobal, aliyadzubillah. Maka sebab itu, wahai saudara-saudaraku, belajar menjaga lisan kita. Janganlah kita memudah-mudahkan menceritakan keburukan-keburukan sahabat-sahabat kita, menceritakan keburukan-keburukan, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan sahabat-sahabat kita yang beriman atau yang muslim. Apalagi itu adalah guru-guru kita. Kita jaga kehormatan mereka. Ya, kalau toh kita juga memang mengetahui bahwa memang orang tersebut melakukan kesalahan, ya kita jaga, jangan kita gibah. Apalagi kita hanya mendengar desas-desus saja yang boleh jadi belum tentu benar. Itu lebih lagi harus kita jaga. Menjaga lisan itu lebih utama. Makanya dikatakan oleh Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, nanti dihisab di hari kiamat, maka hendaklah dia berkata yang baik. Jadi kalau ngomong yang baik-baik, jangan menceritakan keburukan-keburukan. Atau kalau tidak bisa berkata yang baik, diam saja. Tidak perlu kita menyebarkan kebohongan-kebohongan, tidak perlu kita menyebarkan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, kekeliruan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, atau orang-orang beriman yang lain, ya, supaya disampaikan berita-berita tersebut kepada orang lain. Aliyadzubillah. Ya, makanya kita kembali kepada pelajaran di sini bahwa buhtan atau kalau kita mungkin lebih dikenal dengan fitnah termasuk di antara dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dilarang oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka jauhilah. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan di sini dapat memberikan faedah untuk saya dan juga khususnya kepada anak-anak saya, mantu-mantu saya, belajar yaitu menjaga lisan dari menceritakan keburukan yaitu orang-orang mukmin kepada orang lain. Jaga kehormatan, jaga kemuliaan orang-orang mukmin. Apalagi itu adalah orang tua, apalagi itu adalah saudara-saudara kandung, apalagi itu adalah ipar-ipar, apalagi itu adalah tetangga-tetangga dan yang lain-lain dari kalangan orang. Lebih kita jaga lagi rahasia keburukan mereka, jangan kita ceritakan kepada orang atau jangan kita membuat-buat cerita yang tidak benar tentang orang-orang tersebut kepada orang lain. Ya, mudah-mudahan ini jadi pelajaran untuk kita semua, khususnya tadi keluarga saya dan juga jamaah daripada jamaah kaum muslimin. Dicukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah nanti akan lanjut dalam penjelasan selanjutnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم